Pernah lihat orang yang sangat bangga dengan silsilah keluarganya? Di beberapa suku, orang bisa menyebut kakek nenek mereka sampai berpuluh-puluh generasi. Mereka tahu mereka berasal dari mana, dan itu memberi mereka identitas dan arah hidup. Bangsa Yahudi juga sama, bahkan lebih lagi. Mereka memegang erat silsilah karena Allah sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Di tengah perang, pembuangan, dan percobaan pemusnahan, mereka berpegang pada daftar nama, silsilah. Dengan itu mereka tahu, kami ini umat perjanjian Allah. Karena itu agak mengejutkan ketika kita melihat perjanjian baru punya dua silsilah Yesus. Satu di Matius, satu di Lukas, dan keduanya tidak persis sama. Beberapa nama cocok, banyak yang tidak. Bahkan nama ayah Yusuf berbeda. Mengapa Roh Kudus mengizinkan dua daftar yang berbeda? Dalam komunitas yang kecil dan saling terkait, sangat mungkin sebuah keluarga bisa menelusuri garis keturunan lewat beberapa jalur yang berbeda, tergantung garis mana yang mau ditonjolkan. Yang penting bagi Lukas bukanlah menjelaskan setiap perbedaan, tetapi menyatakan bahwa Yesus benar-benar keturunan Daud, keturunan kerajaan, dan di saat yang sama dia adalah anak Allah. Lukas menarik garis bukan hanya sampai Abraham, tetapi sampai Adam, lalu kepada Allah sendiri. Dengan begitu ia berkata Yesus memang Mesias bagi Israel, tetapi dia juga juru selamat bagi seluruh dunia. Apa yang Yesus akan lakukan tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua manusia. Di titik itu Lukas menghubungkan silsilah dengan baptisan Yesus. Ketika Yesus dibaptis, ia sedang berdoa, langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya, dan suara Bapa terdengar, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu bukan awal panggilan, tetapi peneguhan bahwa apa yang sudah benar sejak awal sekarang, itu diumumkan terang-terangan. Suara itu menggemakan Yesaya 42 ayat 1 tentang hamba Tuhan yang akan menderita bagi umat, dan bayangan Ishak, anak yang tunggal dan dikasihi, yang hampir dikorbankan Abraham. Sejak awal, jalan Yesus sebagai anak Allah adalah jalan ketaatan, jalan salib demi keselamatan dunia. Jika silsilah dan baptisan Yesus menunjukkan dari mana ia datang, siapa dia, dan kemana ia akan pergi, keduanya juga menolong kita mengerti siapa kita di dalam Yesus. Di dalam Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita mungkin tidak punya silsilah yang hebat. Bibit, bebet, bobotnya itu mungkin berbeda. Tidak seideal itu. Tetapi kita punya Bapa di surga yang mengenal nama kita. Di zaman modern, banyak orang sudah tidak tahu lagi siapa nenek moyang mereka. Kita pindah kota, pindah negara, dan sering putus hubungan dengan keluarga besar. Tidak heran kalau banyak di antara kita merasa kosong. Aku ini sebenarnya siapa? Untuk apa aku hidup? Kabar baiknya di dalam Yesus, Allah memberi kita silsilah dan keluarga baru. Gereja menjadi rumah, orang percaya menjadi saudara. Dan karena Yesus anak Allah adalah juru selamat segala bangsa, misi hidup kita tidak berhenti hanya pada diri sendiri. Kita diundang berbagi kabar baik ini mulai dari lingkaran terdekat kita sehari-hari. Waktu kita berdoa, waktu kita mengingat baptisan dan keselamatan kita, Roh Kudus juga mau meneguhkan hati kita. Engkau milikku, engkau kukasihi. Aku punya rencana untuk hidupmu. Dari situ kita melangkah ke depan bukan dengan takut, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah sedang menuntun kita ke dalam panggilan yang Ia berikan. Tuhan Yesus memberkati.